Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Livanandia dari kelas Ekonomi Syariah 2 dengan NIM E2019-2076. Saya di sini akan menjelaskan kembali 3 materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama adalah tentang pengangguran. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Lalu, apa sih macam-macam pengangguran itu sendiri? Macam-macam pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Lalu, jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui apa dampak-dampak dari pengangguran itu sendiri. Yang pertama adalah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Dan yang keempat adalah menurunkan penerimaan negara. Dan yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Ketujuh, terjadinya kemiskinan. Kedelapan, kurang gizi. Kesembilan, tindak kriminal meningkat. Kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11 adalah upah yang rendah. Lalu yang selanjutnya adalah penyebab dari pengangguran. Penyebab dari pengangguran yang pertama adalah tidak sebanding penawaran dengan permintaan kerja. Yang kedua adalah turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang keempat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Lalu yang selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh adalah transmigrasi. Lalu, pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua adalah pengangguran khiyariyah atau pilihan. Lalu yang terakhir adalah solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah mekanisme individu dan yang kedua adalah mekanisme sosial ekonomi. Lalu materi selanjutnya adalah tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari inflasi itu sendiri. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Lalu, macam-macam inflasi dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya atau laju inflasi, dan yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Inflasi merayap atau creeping inflation di bawah 10% per tahun. Yang kedua adalah inflasi menengah atau galloping inflation antara 10 sampai 30% setahun. Dan yang ketiga adalah inflasi tinggi atau hyperinflation di atas 100% per tahun. Lalu, berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama adalah demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Dan yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Lalu, berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, dan yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Lalu sebab-sebab dari inflasi itu sendiri adalah yang pertama inflasi permintaan atau demand pull inflation, yang kedua adalah inflasi penawaran atau cost push inflation, dan yang ketiga adalah inflasi campuran atau mixed inflation. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation. Inflasi permintaan, menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan atau demand pull inflation. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Lalu yang kedua adalah cost push inflation, disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran atau penawaran total atau aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi.
Yang ketiga adalah inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Lalu, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, natural inflation dan human error inflation. Natural inflation, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif atau AD. Lalu yang kedua adalah human error inflation. Yang pertama adalah korupsi dan administrasi yang buruk atau corruption and bad administration, dan yang kedua adalah pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan atau excessive signorage. Lalu materi yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir adalah tentang uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Lalu, apa sih jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya? Yang pertama adalah uang logam dan yang kedua adalah uang kertas. Lalu, menurut lembaga yang mengeluarkan, yang pertama adalah uang kartal dan uang giral. Lalu, menurut nilainya, jenis-jenis uang adalah uang penuh dan uang tanda. Fungsi asli uang itu sendiri adalah yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of change, dan yang kedua adalah uang sebagai satuan hitung atau unit of account, dan yang ketiga adalah uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Fungsi turunan uang itu sendiri adalah yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, dan yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang kelima adalah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Lalu apa sih fungsi uang menurut ekonomi Islam? Fungsi uang menurut ekonomi Islam yang pertama adalah sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.